Oke cuy, balik lagi bersama gue Jabeng. Jadi di sebelah gue udah ada Bro Dimzy Dims yang baru beli motor second. Yoi. Yang harganya sudah pasti bikin kalian kaget ya cuy ya. Lu beli motor Skydrive ini harganya berapa cuy? Gue beli di cukup miring ya, di 2,5 juta aja. Anjir, 2,5 juta cuy. Lu pikir tuh motor apa dapat 2,5 juta cuy. Jadi gimana ceritanya? Untung-untungan. Jadi kebetulan kan gue sebelumnya punya Vega ya. Jadi Vega itu istilah kata laku lah sama pembelinya gitu ya. Nah, gue lagi nyari motor lagi dengan budget yang cukup mepet ya. Dengan harga jual Vega mepet gitu kan. Ya, gue nyari yang sesuai budget lah. Jadi yang gue nggak nambah gitu ya. Ada beberapa pilihan tadinya dari Spin, terus Hayate. Paling reasonable, paling bagus dengan budget segitu sebenarnya Spin. Oh, Spin, harga segitu? Harga segitu, itu udah dapat yang lumayan lah gitu ya. Lumayan lah. Dengan kondisi motor mungkin yang lebih baik lah ya. Yes, betul. Tapi kebetulan gue udah pernah punya Spin. Jadi gue nggak beli lagi gitu. Iya, ngapain juga beli motor yang sama ya. Kali. Iya, 2 kali beli motor yang sama ya. Bener-bener. Jadi terus lihat-lihat market forum jual beli Facebook, adalah nih motor. Jadi lu dapet di Facebook Marketplace. Yes. Gue rata-rata emang miring-miring sih harga ya. Rata-rata gue beli motor emang di situ. Oh, rata-rata beli situ. Oke. Karena ya udah kelihatan lah kalau yang jelas, bener-bener jelas user yang pokoknya pedagang sama user tuh kelihatan. Kalau di marketplace ya. Bener. Oh iya. Ya. Tapi harus hati-hati juga banyak yang aneh-aneh juga scam bener sih. Banyak. Harus selektif lah ya, tetap. Yes, betul. Nah, ini kebetulan orangnya orang Manggarai. Jadi orang Manggarai. Orang Manggarai yang punya. Jadi waktu itu gue kebetulan habis mau berangkat kerja, gue sekalian mampir di rumahnya. Oh, jadi lu nyamperin ke Manggarai tuh sekalian kerja. Karena emang gue pakai kereta, gue pasti stop di Manggarai dulu. Stop di Manggarai dulu, transit ya. Yes. Karena lu ke arah mana? Lagi arah Senayan gue. Lagi arah Senayan, lagi ke cabang Senayan. Ya udah pasti kan gue ke Galunggung Manggarai ya. Oh, baru di sana lu langsung nyamperin. Habis itu gue nyamperin dan dia sebenarnya kita ketemunya di Manggarai itu, dia rumahnya dekat situ, cuma dia keluar. Oh, jadi nggak benar-benar di rumahnya. Benar di rumahnya dia. Jadi atas permintaan penjual. Kalau gue lebih suka di rumah ke rumahnya. Aja. Tapi kalau kata dia, mungkin dia berhati-hati juga sih. Iya, mungkin. Kalau ada apa-apa kan tidak tahu kita. Bener. Akhirnya nego-nego ya tercapailah di 2,5 juta. Gila, mantap banget cuy. Murah banget. Coba lu kasih alasan gua kenapa beli motor itu pertama seadanya. Jadi kan ini bisa dibilang seadanya ya, dengan harga situ lu dapet seadanya gitu. Alasannya apa bro? Ya karena memang budget. Kedua kalau motor biasanya kalau motor kayak gini, kenapa gue lebih suka beli seadanya? Karena misal gue punya budget 3,5 juta, gue punya beli motornya 2,5 juta. 1 juta itu bisa buat gue beresin motor ini. Oh, jadi buat reparasi atau restorasi tipis-tipis lah ya. Betul. Iya. Apalagi Suzuki kan motornya terkenal badak ya. Badak, betul. Iya, benar-benar. Bodi aja tahun 2009. Ini motor 2009 kan? 2009. Kokoh banget, tidak seperti motor-motor zaman now ya. Tipis-tipis gitu. Oh, mungkin harga plastik mahal cuy. Bener juga. Minyak bumi lagi mahal cuy. Iya, bener. Terus lu awalnya seneng beli-beli yang murah gini, gimana bro? Coba ceritain dikit. Pertama ya, karena gue memang suka review motor. Ya. Kedua, gue sering bongkar motor. Sering bongkar motor. Dari kedua alasan itu sebenarnya bikin gue pinter dalam 2 hal. Pinter review motor, jadi gue tahu ya. Terus kalau bongkar motor. Bener. Oh, jadi paham lah di situ ya, sedikit-sedikit ya. Sebenarnya kalau misalnya mau yang bener rapi, harga mahal bisa aja gue beli, cuma nggak ada experience itunya. Tidak jadi konten. Bisa jadi konten. Ya, jadi bisa jadi konten dari mulai awal beli gitu kan, sampai reparasi dikit-dikit ya. Tapi nanti ada kemungkinan dijual lagi nggak nih motor? Kayaknya ada. Ini karena jujur aja kalau gue Skydrive itu sebenarnya gue kurang srek sama modelnya aja. Oh iya, coba apa yang lu nggak suka dari motor ini? Ini nih, tebeng depannya aja sih gitu. Oh, tameng depannya ini. Tebeng depannya ini kayaknya kurang kurang gue banget gitu. Asik, gitu. Kurang gue. Jadi sebelumnya kan gue punya Spin sama Skywave. Itu depannya kan bagus. Depannya bagus ya, benar. Jadi kalau ngeliat ke sini jadi kayak ini kayaknya terlalu lebar gitu loh. Terlalu lebar.
Sedangkan kalau misalnya motor-motor yang sekarang itu kan runcing-runcing ya. Ini iya, menurut gue sih lebar ya. ini. Terlalu lebar. Bener. Udah motor sekarang kan udah ke modern semua lah ya. Yes. Lancip. Ya mungkin kalau desain sih selera ya. Selera. Betul sekali. Tapi ya balik lagi yang beli lah. Iya. Kalau bisa dijual kenapa tidak? Coba lu kasih tahu gua tips beli motor gini biar nggak kena scam, bro. Terus cara nawarnya tuh biar dapet harga value for money-nya gimana, cuy? Iya. Pertama ya. Nah. Kalau beli motor kayak begini, penjualnya harus yang deskripsinya jelas banget. Oh, jadi lengkap tuh, cantumin. Cantumin minusnya apa, di marketplace. Macam, bener. Gue biasanya nyaring dari yang itu. Biasanya kalau misalnya deskripsinya udah jelas, paling enggak kita nggak harus nanya apa lagi. Oh ya, jadi udah tahu poin-poinnya lah. Itu nomor 1 poin. Nomor 1. Itu. Nomor 2-nya? Biasanya kalau misalnya nggak jelas, ya ada aja lah yang ditutupin itu ya. Entah scam, entah nipu, misalnya, nggak taunya kabel-kabelnya pada kan nggak kelihatan tuh pas kita COD ya gitu ya, kabelnya nggak tahu ya udah pada putus segala macam ya gitu. Isolasian ya kan. Dan make sure aja kalau misalnya beli motor kayak begini ke user langsung. Oh, ke user langsung. Jangan ke pedagang lah. Jangan ke pedagang. Kalau ke pedagang sebenarnya banyak juga pedagang yang bagus gitu loh, maksudnya yang jujur lah ya. Jujur gitu, tapi kadang-kadang kita nggak dapat apa yang banyak yang ditutupin buat ini keuntungan ya, gitu buat nyari cuan dia lah cuan ya gitu. Kalau user biasanya ya udahlah saya jual kayak gini aja mas gitu, apa adanya gitu. Kalau suka ya syukur, enggak ya udah skip aja. Benar. Poin kedua adalah lu harus lihat dari fisik mesin ya, mak listrikan sebenarnya. Oh, jadi lu harus sedikit-sedikit paham juga gitu. Tahu juga ya. Bodinya kayak begini bagus, belum tentu mesinnya bagus. Oh, iya. Jadi biasanya kalau gua kenapa seringan beli motor itu datang ke rumah seller, customernya, karena dia belum jalan. Oh, iya. Jadi lu bisa cek maksimal. Iya, jadi pertama belinya gimana, segala macem. Oh, gitu. Dan menghindari juga kayak kalau udah jalan di tengah-tengah gitu ya. Ya gua udah bawa ke sini, gua udah masa nggak jadi gitu kan. Oh iya. Cancel, tiba-tiba cancel. Gue willing buat ya udah gue ke tempat lu, terserah gue mau nggak mau beli juga nggak apa-apa kan, lu nggak rugi apa-apa kan. Nggak rugi apa-apa dia. Tapi memastikan ya. Memastikan kualitasnya sesuai sama yang kita mau. Oh iya. Terus kalau di jalan kan kadang ya gitulah. Ya nggak enak lah ya. Kurang. Nggak bisa leluasa gitu. Apalagi pinggir jalan atau apa, kagok lah ya. Ya, jadi terus poin nomor 3 pastiin budget lo sesuai. Jadi jangan sampai lo misalnya pengen yang motor yang bagus misalnya, tapi budgetnya mepet atau segala macam, lo harus paham lah gitu. Iya, lo harus paham kalau lo pengen motor bagus ya budget juga menyesuaikan. Kelar gitu kan. Bener. Kalau ini gue memang budget gue segitu, gue harus dapat apapun kondisinya kayak begitu. Oh, jadi lo mau separah apapun kalau asal masuk budget nggak ada masalah. Tapi jangan parah-parah banget. Oh iya sih, ada tiernya lah ya. Jadi begitu. Terus menurut gua poin paling penting adalah ketersediaan partsnya harus banyak juga. Oh, jadi lu harus riset dulu. Kalau ini kan dia udah banyak yang pakai, dalam artian Skywave ada, Spin ada, Hayati ada. Contoh gue sebelum pengen ini, gue pengen itu motor namanya Lexam, tahu lo? Lexam nggak tahu. Yamaha Lexam, ini Revo Automatic. Oh, Revo Automatic, ya, gue tahu. Jadi itu harganya mirip-mirip sama ini. Oh gitu. Mirip-mirip. Yang Revo Automatic, Yamaha Lexam itu? Yamaha Lexam itu 3,5 juta lah gitu kan. Oh, 3 juta atau 3,5 juta lah ya. Dan yang jual itu rata-rata user. Dan barang bagus-bagus. Oh, yang Lexam? Lexam terawat berarti ya? Terawat. Tapi yang bikin gua nggak mau beli, dia punya safety belt, itu cuma dia doang yang pakai, dan itu susah banget. Oh, ini ketika lu rusak atau apa, susah partnya. That's it. Mungkin inden Yamaha gimana itu? Nggak juga, nggak ada ini. Udah mahal inden. Oh, ya. Ada bisa diusahakan, tapi indenan lama itu, ya? Indennya lama, mahal. Itu belt itu kan kalau kita Matic biasa paling 150.000, 100.000 jadi mahal, kan. Itu 1,5. Itu bener 1,5. Anjrit, 1,5 cuy, belt doang. Buat Yamaha Lexam. Iya. Setengah harga motor. Makanya gue bilang. Gila. Jadi harus riset dulu. Dalam artian lu harga partnya
tersedia. Kalau ini tersedia banyak. Tersedia banyak. Dari mulai KW, Ori juga Ori, ada ya. gitu kan. Kalau yang aftermarket gitu, yang racing itu Racing ada. gua rasa ada, cuma nggak banyak. Nggak banyak, Nggak ya. banyak. Karena Tapi yang- eranya itu waktu itu yang pakai ini racing jarang. Tapi kalau spin ada. Oh, spin Spin rame malah malah lebih ya. ada. Oh, Kalau skydip jarang yang pakai buat jarang racing. yang pakai racing ya, karena pemakaiannya juga mungkin buat daily ya. Daily bener. Kalau spin kan agak di racingin dikit, cukup bagus cukup ya. bagus. Sesuai Iya, sama bodi sesuai kecil. sama bodinya. Ya, pokoknya itu kalau mau beli kayak gini-gini harus budget pertama, riset dulu, terus sellernya harus yang bener juga. Ya, Biar lo nggak kena jong di luar. Gitu. benar. Jadi udah transaksi, nggak taunya taunya nipu. nipu. Gitu. Nggak Atau ada yang datang. kurang lah gitu. Mendingan kalau transaksi setelah lu lihat motor baru bayar ya. Iya, begitu. Pokoknya deal bayar. Deal bayar gitu ya. Terus Bukan kalau- kalau ada yang minta duluan ya jangan tanggepin. Tapi kira-kira kan budget lu 3,5 nih. Kan motor 2,5. Ada sisa 1 juta untuk restorasi tipis-tipis. Itu kira-kira nutup nggak untuk Kalau 1 dengan juta kondisi apa kayak kurang? begini, itu nutup. Nutup. Itu dengan parts original Suzuki-nya atau Pasti mixing? tidak. Oh, tidak ya. Ya gini aja lah. Kalau ori Suzuki, Iya. Kalau ini banyak yang spare part yang nomor 2, nomor 3-nya banyak. Oh, Jadi kalau gua lebih utama fungsi daripada yang ori ya. Yang ori, Udahlah. ya. Gua dulu pakai Skywave itu bloknya NPP. Oh gitu. Enak aja. Enak. Satria NPP gua pakai awet kok. Awet. Satria gua Iya, bagus lebih kok. mereknya lebih parah lagi. Satria 2 tak. Lebih parah lagi dari NPP ininya. Awet. Bisa Itu kencang. Satria 2 tak pakai apa lu? Random Mikunel, kan Mikuni kan Mikuni, ininya itu Mikuni belakangnya L, Mikunel. Mikunel. Oke aja nggak ada masalah. Oke aja nggak ada masalah ya. Yang penting mah Yang penting jalan aja. landing. Yang jelas ini motor pasti bakal dijual lagi Yes. dan mungkin cari cuannya Sebenarnya gimana tuh? cari cuannya margin tipis banget sih kalau jual beli ginian ya. Apalagi kita bukan pedagang ya. Ya hobis lah ya. Apa gimana bro? Cuannya itu dari ini, dari yang Konten. Satu itu, kedua dari spare lu, dari spare budget lu. Jadi kalau misalnya 1 juta kan tadi gue spare-nya, ya gue kan baru menghabiskan Sekian. perbaikan 200.000. Oh. Jadi sisanya ya udah. Sisanya ya udah gitu. Yang jadi penting kan normal lagi, aja. enak lagi. Bener. Kalau ada yang nawar, langsung gas. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, Eh, kalau motor-motor kayak gini khususnya cuannya nggak begitu banyak memang. ya, Tapi apa namanya, ada aja lah ya peminatnya. ada aja peminatnya sama. Kalau memang kita konten kreator kan kita bisa cari cuannya di Bener, situ, di betul. situ. Konten lah ya. Puas apa beli, kontenin, puas, jual. Jual, That's betul. it. Itu dia cuy. Ya udah, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol tentang jual beli motor second. Siap. Harga seadanya. Thank you Bro Dimas. Thank you. Thank you. Sudah bersedia ngobrol ya. Siap. Bersedia meluangkan waktu. Nah, gitu. Ini apa? Rawat. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya cuy. Oke. Let's go.